Halo pedikers. Tak bisa dipungkiri, keberadaan etnis Tionghoa di negara Indonesia semakin luas. Contohnya saja, di berbagai sektor bisnis dan perekonomian. Tapi setelah runtuhnya masa Orde Baru, eksistensi mereka mulai mencuat di politik nasional. Bahkan dari beberapa politikus Tionghoa, kini bertengger di kursi pemerintahan. Siapa saja mereka? Ya kita simak tayangan berikut. Mari kita bongkar. Pertama, ada Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal dengan Pak Ahok. Politikus keturunan Tionghoa ini pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 19 November 2014 lalu. Naiknya Ahok sebagai gubernur karena pasangannya Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia. Secara otomatis ia menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan wakilnya Jarod Saiful Hidayat. Statusnya sebagai kepala daerah pada saat itu membuat namanya semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Tak cuma itu, Ahok menjadi warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa pertama yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi sebelum menjabat sebagai gubernur, Ahok terlebih dahulu menjadi seorang bupati di wilayah Belitung Timur tahun 2005 dan anggota DPR RI tahun 2009. Popularitasnya menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai dengan 9 Mei tahun 2017 lalu memang menjadi sejarah baru untuk etnis Tionghoa. Namun di tengah popularitasnya, karir Ahok mendadak hancur. Pertama, ia kalah saing dengan Anies Baswedan di pemilu 2017 lalu, dan yang paling menyedihkan, Ahok malah terjerumus dalam masalah kasus penistaan agama sehingga ia dipenjara selama 2 tahun. Setelah keluar dari penjara, Ahok resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Berikutnya ada Mi Hua. Wanita ini adalah politisi dari Partai PDIP yang sampai saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Bangka Tengah hingga tahun 2024 ke depan. Politisi keturunan Tionghoa ini memulai karir politik nasionalnya sebagai bendahara PAC di Pekanbaru pada tahun 2006. Sejak saat itu, karir Mi Hua terus menanjak dan bersinar. Kemudian Mi Hua mulai maju sebagai Ketua DPRD. Di tahun 2009, ia terpilih menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Bangka Tengah hingga tahun 2014. Dan lagi-lagi, Mi Hua kembali terpilih untuk melanjutkan tugasnya sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah periode 2014 sampai 2019. Selanjutnya ada politisi dari PDI Perjuangan yang berasal dari Sulawesi Utara. Ia adalah Andre Anggo yang menjabat sebagai Ketua DPRD di Sulawesi Utara sejak 16 Februari 2016. Andre menjadi Ketua DPRD Sulawesi Utara menggantikan Stephen Kando yang mengundurkan diri karena mengikuti Pilgub Sulawesi Utara 2015 lalu. Tapi sebelumnya ia sudah menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara sejak pemilu 2009 lalu dan kembali terpilih dalam pemilu 2014. Pemilu 2019 di daerah pemilihan Dapil Sulawesi Utara 1 yang meliputi kota Manado. Andre merupakan politikus beragama Konghucu berdarah Tionghoa yang kini menjabat kedua kalinya menjadi Ketua DPRD Sulawesi Utara sampai tahun 2024. Lalu ada Asep Purnama, politisi keturunan Tionghoa yang kini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kuningan ke-24. Pria kelahiran 2 Juni 1959 ini berasal dari Partai PDI Perjuangan. Sebelum menjadi Bupati Kuningan, Asep Purnama terlebih dahulu menjadi wakil bupati di daerah itu sendiri. Tapi di tahun 2016, ia ditunjuk menjadi seorang bupati setelah pasangannya Uci Hamid Suganda meninggal dunia. Setelah 2 tahun menjalani jabatannya, Asep Purnama memberanikan diri mencalonkan diri sebagai Bupati Kuningan di pemilu tahun 2018. Berkat kerja keras dan dukungan dari warga Kuningan, Asep Purnama pun terpilih menjadi bupati. Politisi selanjutnya adalah Chai Choi-mi. Wanita yang juga berasal dari keturunan Tionghoa, Chai Choi-mi menjabat sebagai wali kota Singkawang periode tahun 2017 sampai 2022. Ya, wanita hebat yang menyandang magister hukum ini beberapa kali merasakan kursi jabatan di DPRD Singkawang, mulai dari menjadi ketua selama 5 tahun hingga bergabung sebagai anggota DPRD di tahun 2014 hingga 2016.
Bersama dengan pasangan Irwan, Jay Choi-mi ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo tanggal 17 Desember 2017. Mengingat tahun ini sudah 2022, besar kemungkinan Jay Choi-mi akan bertarung kembali di kursi wali kota Singkawang. Mana nih pendukung beliau? Next, ada Budi Sarwono. Politikus Indonesia berketurunan Tionghoa yang menjabat sebagai Bupati Banjarnegara periode 2017 hingga 2022. Ia bersama Syamsuddin berhasil memenangkan pemilihan umum dengan suara sebanyak 285.117 dan dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 22 Mei 2017 lalu. Selama menjabat sebagai Bupati Banjarnegara, Budi dikenal dengan pernyataan kontroversial seperti menyinggung Gus Dur, tidur di jalan, dan salah menyebutkan nama Luhut. Kemudian pada 3 September 2021, ia diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia terkait dugaan kasus korupsi proyek infrastruktur. Tapi penangkapan KPK ini hanya sementara yang memakan waktu selama 20 hari. Berpindah ke politikus Tionghoa selanjutnya, kali ini ada Willy Produce Lay, seorang Bupati Belu dari Nusa Tenggara Timur. Ia terpilih menjadi Bupati Belu bersama wakilnya Osen Luan di Pilkada 2015, lalu periode 2016 sampai 2021. Willy Produce Lay juga merupakan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Belu kedua yang menjabat sejak tahun 2006 hingga 2021. Setelah masa jabatannya selesai menjadi Bupati Belu, Willy Produce Lay kembali mencalonkan diri. Tapi sungguh disayangkan, hasil pilkada pasangan sahabat ini hanya memperoleh 50.376 suara. Kurang 247 suara lagi dari lawannya yang memperoleh 50.623 suara. Duh, besar banget ya. Nah, yang ini juga seorang bupati, tapi dari Kepulauan Aru. Dia adalah Johan Konga, seorang politikus dari Partai Demokrat. Pria kelahiran 1963 ini menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Universitas Atma Jaya, Jakarta. Selama berprofesi sebagai dokter, Johan Konga banyak memberikan tenaga dan jasanya kepada masyarakat Indonesia. Atas baktinya terhadap negara, ia mendapat penghargaan dari Presiden SBY sebagai Satya Lencana Karya Satya, yaitu dokter yang setia mengabdi 20 tahun untuk tanah air. Ya, Bupati Kepulauan Aru ini seorang pemimpin baik dan perhatian kepada masyarakatnya. Mungkin itu sebabnya Johan Konga mendapat hati masyarakat Aru, sehingga ia terpilih menjadi bupati dalam 2 periode, mulai dari tahun 2016 hingga 2024 ke depan. Well, dari politikus Tionghoa tadi, apakah mungkin ia akan mencalonkan presiden ke depan atau memilih di kursi kepala daerah saja? Menurut Berikut gimana?